Oke, baik. Pada kali ini kita akan mengidentifikasi bagian-bagian utama pada mesin bubut ya. Untuk bagian-bagian utama pada mesin bubut, sebelum yang kompleksnya, saya akan membagi bagian mesin bubut ke dalam 3 bagian utama. Yang pertama ialah headstock, kemudian ini tailstock, dan ini yang di tengah ini support ya. Itu bagian-bagian utama. Headstock, tailstock, dan support. Dan secara rinci akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama ini headstock. Headstock merupakan tempat bagi spindle utama, di mana pada spindle utama dipasangkan cak dipasangkan benda kerja. Oke, jadi tempat bagi spindle utama yang dipasangkan cak untuk menjepit benda kerja. Kemudian ada lagi di dalamnya transmisi untuk perubah kecepatan. Dimana ini tuas pengatur kecepatannya di sini. Dan di belakang sini sebagai fungsi headstock juga ada roda gigi pengganti. Dan di sini ada kontrol utama. Ini juga tuas pengatur kecepatan otomatis ya. Dan kemudian headstock juga berfungsi sebagai tempat kontrol utama. Nah, di sini rumah kontrolnya di sini. Itu fungsi headstock, yaitu tempat bagi beberapa komponen-komponen yang sangat penting, diantaranya spindle utama, tuas pengatur kecepatan, transmisi, dan kontrol. Oke, itu fungsi dari headstock. Kemudian kita ke tailstock dulu. Tailstock ini yaitu sebagai bagian utama mesin bubut yang berfungsi sebagai bila mana kita akan mengebor. Di sini nanti akan dipasangkan penjepit bor atau cak bor, dan juga bisa juga dipasangkan senter putar bila mana kita membubut benda kerja yang panjang. Nah, maka harus ditopang mempergunakan senter putarnya dipasang pada tailstock. Nah, seperti itu. Jadi fungsi tailstock untuk mengebor dan untuk menopang benda kerja yang panjang. Kemudian bagian yang komponennya lumayan banyak, yaitu support. Pada support yang pertama saya sebutkan di sini, yang pertama ialah ini tool post, yaitu rumah terpasangnya pahat. Nah, kemudian ada top slide atau eretan atas. Nah, kemudian ada cross slide atau eretan bawah, dan ada saddle. Nah, saya jelaskan satu persatu. Dari top slide. Top slide ini berfungsi untuk menggerakkan pahat ya. Pahat yang dipasang pada tool post untuk menggerakkan pahat dengan sudut tertentu. Nah, pada top slide, karena di sini ada settingan sudutnya. Kemudian untuk cross slide, nah ini digunakan untuk menggerakkan pahat dengan arah melintang. Nah, kemudian saddle atau bisa juga dikatakan sebagai eretan alas, eretan melintang, ini sebetulnya dudukan utama bagi komponen-komponen yang lainnya. Nah, dan juga saddle atau eretan atas berfungsi untuk menggerakkan semua komponen-komponen yang berhubungan dengan bergeraknya pahat, yaitu ke arah menyamping. Nah, jadi eretan atas atau saddle berfungsi untuk menggerakkan pahat ke arah menyamping. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan pada saddle juga terdapat beberapa tuas-tuas. Yang ini tuas untuk mengeksekusi otomatis bubut rata. Dan tuas yang ini untuk mengeksekusi bubut ulir atau otomatis bubut ulir. Ini tuas untuk eksekutornya. Dan lagi pada saddle juga di sini ada namanya lonceng ulir. Bila mana kita mengulir, kadangkala ada operator yang mempergunakan ini. Nah, tapi ini opsional ya, bisa digunakan bisa tidak. Nah, oke, itu pada saddle. Kemudian bagian daripada support juga selain tadi 3 eretan ya, atas, lintang, dan saddle eretan bawah, ada juga di sini namanya ini 2 ini dalam beberapa literasi namanya poros transportir, atau dalam istilah yang atas namanya lead screw, yang bawah namanya feed shaft. Nah, atau dalam beberapa literasi dua-duanya dinamakan poros transportir. Nah, oke.
kita jabarkan fungsinya. Yang atas ini berfungsi untuk menggerakkan saddle bila mana akan bubut otomatis ulir. Jadi di saat ini berputar, maka akan eksekutornya ialah dengan yang ini. Nah, kemudian yang bawah ini otomatis untuk bubut rata atau feed shaft. Nah, feed shaft ini dia akan menggerakkan saddle secara otomatis bila mana eksekutornya ini di-on-kan. Dan lead screw dan feed shaft ini atau poros transporter ini kecepatannya diatur oleh tuas pengatur kecepatan yang di bawah. Oke. Kemudian di sini kita lihat bagian yang mungkin sangat berat juga ya. Bagian utama juga tapi fungsinya cuma satu, yaitu ini. Ini bed. Namanya bed atau alas mesin. Bed ini merupakan lintasan bagi bergeraknya saddle arah menyamping. Dan juga indikator kepresisian mesin ada di sini. Maka dalam menggunakan mesin bubut, bagian ini harus betul-betul dijaga kepresisian dan kebersihannya. Ini sebagai contoh mesin yang kebetulan ini kurang terawat ya. Nah, karena belum dibersihkan. Nah, ini hitam-hitam seperti ini jika dibiarkan dalam jangka waktu yang lama, ini akan merusak kepresisian atau mengurangi kepresisian daripada bed ini. Nah, jadi ini harus betul-betul bersih. Oke, namanya bed mesin. Ya, layaknya seperti rel atau lintasan bagi saddle bisa bergerak menyamping. Oke, sudah paham ya, ini namanya bed mesin. Kemudian untuk bagian-bagian yang lainnya, ini bagian penopang seperti kaki mesin. Nah, kemudian ada lagi ini penerangan, dan ini kebetulan ini untuk selangnya nggak ada, ini buat keluarnya cairan pendingin ya. Nah, ini buat penghalang bram. Oke, dan ini di bawah ada untuk brake ya atau untuk rem mesin. Nah, ya mungkin itu ulasan tentang bagian-bagian utama mesin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat.